Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. I'm going to show you the complete authentic Islamic slaughter procedure, only using God's name on the ground. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. This is total submission. Total submission. Kata beliau, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Untuk apa ribut? Kalau bagianku pasti sampai. Kalau bukan bagianku tidak akan sampai. Biar dia muter-muter nyari jalan, tidak akan dapat. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Gak mungkin orang wakili aku untuk sholat malam, untuk baca Quran, juga orang sakit, gak mungkin. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Karena itu aku sibuk beramal saleh. Karena aku butuh itu. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Ada pengawasan, dia tahu Allah melihatnya. Dan aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah amal atau bekerja amal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Ini bahasa bisa difahami adalah fikirannya, pendek. Sekarang dia masuk toko baju, lihat baju bagus. Bagaimana dia bisa miliki? Begitu, suka beli. Jadi jangan antum heran kalau ulang-ulang beli tas, beli baju, beli ini, itu biasa. Kata Nabi SAW, jika kamu paksa meluruskan, gak boleh, begini, begitu. Kau akan mematahkannya. Tersentuh perasaannya. Oh, berarti ini pelit nggak kayak ayah saya nih. Padahal antum bukan niat pelit sebenarnya. Dan jika kamu biarkan bengkok, kamu juga tidak nasihatin, dibiarin lurus begitu aja terus, minta iya deh, maka dia akan terus bengkok. Karena itu berbuat baiklah dengan kaum wanita. Artinya tata yang benar. Ingatkan dengan baik, sentuh tangannya, kayaknya sudah selesai. Kemarin baru beli ini, mungkin besok lagi, mungkin lusa lagi. Enggak, tapi saya mau, ya sudahlah. Gak apa-apa. Siapa orang yang paling buruk, paling jelek, paling brengsek? Aswa'un nasi khuluqan. Orang yang paling jelek perilakunya adalah, pertama, idza ghadiba minka ankara fadlak. Ketika dia marah kepadamu, maka semua kebaikanmu dia hilang. Kedua, afsha sirraka nasiya ashiratak. Setelah itu dia bukakan segala rahasiamu, dia lupa bahwa engkau dulu ada pernah hubungan baik. Dan yang paling mengerikan yang ketiga, wa qala anka ma laysa fik. Dan dia buat kata-kata yang sebenarnya tidak ada pada diri. Tiga ini terpakai. Mudah-mudahan kita selamat dari perlakuan buruk. Ketahuilah bahwa korek api neraka itu bukan perampok. Korek api neraka itu bukan pelacur. Tapi korek api neraka itulah orang-orang baik. Tapi niatnya salah. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 kelompok manusia yang akan menjadi korek api neraka. Neraka itu disulut dengan mereka. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim,
ustaz, qari'ul Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, imam. Lalu aku berdakwah, aku menyampaikan itu kepada manusia. Dan aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala. Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kau. Ini orang yang soleh di dunia jemaah. Orang yang alim, yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Itu diseret di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Gara-gara salah niat. Kau kejar dunia seperti mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau telan semakin kau hampa, dan kau tak dapat apa-apa sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh kematian tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya diam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, tajdidun niyah. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun, setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah, itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita nggak bisa riya. Sedangkan yang susah kita lakuin malah nggak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita riya. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, seseorang gak mungkin bisa istiqomah imannya sampai hatinya dulu istiqomah. Artinya, kalau kita hanya mengandalkan penampilan, kita hanya mengandalkan komunitas, kita hanya mengandalkan slogan-slogan di sosmed, tapi kita tidak melanjutkan bagaimana menata hati. Nabi yang mengatakan, Anda gak bakal bisa istiqomah, Anda gak akan bisa survive, Anda gak akan bisa bertahan. Karena hijrah itu gak mudah. Karena ketika kita mengklaim, mendeklar, memproklamirkan kita hijrah, kita berhadapan dengan surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir, berasumsi, mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan keimanan mereka, hijrah mereka, taubat mereka, dan mereka gak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya orang-orang yang menata hatinya bisa melewati itu semua. Itulah perlunya berlingkungan kawan sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nanti kau begini, kata dia. Bersyukur Bapak Ibu kalau ada kawan yang masih melarang kita. Kalau ada kawan yang mengajak kita puasa sunat, kalau masih ada kawan yang mengingatkan kita tentang perbuatan maksiat, pegang dia sampai mati. Jangan biarkan dia pergi jauh. Karena kalau sampai dia jauh dari kita, belum tentu ada kawan lain. Ini pesan dari Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Zawawi, khairul ashab man ya'du'uka ilal khair. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang mengajakmu berbuat baik. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, ada taklim hari ini, dibuat di status di BB. Itu begitu dilihat oleh orang lain, lalu dia ikut taklim, setiap orang datang taklim, ibu dapat pahalanya. Qadarullah kita ada hambatan, kita nggak bisa datang, tapi 10 orang datang, kita dapat pahala dari 10 orang itu. 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau gitu besok saya tulis status aja ya, nggak usah datang. Nah itu pemikiran yang keliru. Coba daripada menulis yang sia-sia ya, kan bisa tuh di BB, di WhatsApp, tulis waktu sholat untuk Kelapa Gading, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian.
Masya Allah, orang lihat, ingat dia, saya belum sholat, lalu dia sholat, kita dapat pahalanya. Daripada nulis yang tidak ada yang tidak berarti, nggak banyak maknanya. Lalu hari ini panas sekali, emang kenapa? Sama panas juga. ما هذه بركة من الله بل عذاب من الله أيها الناس إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة مفسدة للجسم مورثة للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من الصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الله. Peristiwa ini memberikan kepada kita pelajaran. Tidak ada batasan yang paling tipis dalam kehidupan kita, kecuali adalah batasan antara hidup dan mati. Berapa banyak orang yang memakai baju di waktu pagi, yang melepaskan bajunya orang lain di waktu duha, ketika dia telah menutup mata meninggal dunia. Berapa banyak orang yang memakai sepatu di waktu siang, yang melepaskan sepatunya orang lain di waktu sore, ketika dia telah berpindah ke alam barzah. Disinilah kita faham, dunia tempat kita meninggal dan bukan tempat untuk tinggal. Tanda orang ikhlas, yaitu apabila diingatkan kesalahannya, dia tidak merasa panas hatinya, tidak pula ngeyel. Bahkan ia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahan saya. Ini tanda orang ikhlas, Pak. Orang ikhlas itu tandanya, kata para ulama, dia mudah menerima nasihat. Ada seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Hai Abdullah bin Mubarak, apa ada ya di zaman ini orang yang masih mau memberikan nasihat?" Kata Abdullah bin Mubarak, apa? Salah. Apa ada ya di zaman ini orang yang mau menerima nasihat? Kalau yang ngasih nasihat banyak, Pak. Iya. Tapi yang susah itu yang pandai menerima apa? Nasihat dan kritik gitu. Kalau kita ingin memiliki prasangka baik kepada Allah, kita harus lebih banyak mengingat kebaikan Allah kepada kita. Jangan kebanyakan mikirin kejelekan orang, ngotorin hati. Hati-hati kalau kita lihat begitu, sehingga waktu kita tersita mikirin kejelekan dan lupa Allah sudah menyelamatkan kita. Lihat orang berbuat maksiat, satu sisi kita lihat, sisi lain adalah kita ingat Allah nyelamatin kita dari maksiat itu. Lihat orang-orang, lihat di TV, wah segala macam, alhamdulillah kita ditolong oleh Allah, tidak berbuat kesia-siaan begitu. Itu harus kembali ke Allah tuh. Lihat yang fakir, miskin, kita bukan mensyukuri kefakiran mereka, tapi kita bersyukur kita dicukupi. Jadi jatuhnya tuh syukur. Ini bisa husnuzon ke Allah.